Shalom, selamat siang saudara-saudara dikasih Tuhan. Saat ini saya berada di daerah yang indah ini. Semua ini karena kemurahan Tuhan. Saudaraku, kita belajar dari firman Tuhan. Semua yang kita alami, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita kerjakan saat ini, semua itu ada batasnya. Saudaraku, kita mau belajar janji Tuhan, yaitu tentang indah pada waktunya. Saudara-saudara, kita mau baca di dalam ayat yang tidak asing, Pengkhotbah 3 ayat 11. Biar ayat ini menguatkan kita, membuat kita makin dekat dengan Tuhan. Dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudaraku, janji Tuhan itu membuat atau menyediakan sesuatu yang paling indah di dalam kehidupan seorang yang percaya. Saudaraku, di dalam Filipi 1 ayat 6 jelas dikatakan Tuhan yang memulai di dalam kamu satu perkara yang baik, Dia akan meneruskan, menyudahkan, membereskan sampai pada hari Kristus Yesus. Apa artinya, saudaraku? Ini maksud Tuhan. Kalau satu orang percaya pada Tuhan, itu sudah dibuatkan satu proyek, satu rencana yang sangat indah dan mulia. Saudaraku, Yusuf, anak Yakob, secara jasmani dia mengalami janji daripada Tuhan. Saudaraku, Tuhan merencanakan satu janji di mana gandum saudara-saudaranya tunduk kepada gandum milik daripada Yusuf. Pada suatu hari, seluruh keluarga kita sedang berada di ladang gandum. Dan kita sedang mengikat berkas-berkas gandum hasil panen kita. Oh ya? Tiba-tiba, berkas gandumku bangkit dan berdiri dengan tegak. Lalu datanglah berkas-berkas gandummu mengelilingi berkas gandumku dan sujud, memberi hormat. Kau mengatakan berkas gandum kami sujud menyembah berkas gandummu? Iya. Di samping itu aku juga mempunyai mimpi yang lain. Oh. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud memberi hormat kepadaku. Ini semua adalah mimpi-mimpi dari seseorang yang sombong. Semua itu mimpi di siang bolong, Yusuf. Mengapa kamu tidak langsung saja meminta kami bersujud dan menyembahmu? Aku sudah ceritakan yang sebenarnya, tidak lebih, tidak kurang. Bahkan gandum ibunya, orang tuanya pun menyembah kepada Yusuf. Saudaraku, sehingga semua saudaranya menjadi dengki, menjadi iri, benci kepada Yusuf yang dikatakan si pemimpi ini. Saudara-saudara, ini satu contoh yang kelihatan. Saudaraku, Yusuf direncanakan satu kali saudara-saudaranya akan menyembah kepada dia. Saudaraku, kapan ini terjadi? Saudara-saudara, pada waktu Yusuf sebagai raja di Mesir, orang yang paling berkuasa. Saudaraku, saat itu saudara-saudara Yusuf 10 orang, mereka pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Saudara-saudara, ternyata mereka tidak tahu dan tidak mengenal dan tidak menyangka sekalipun bahwa Yusuf itu adalah raja, penguasa yang ada di Mesir. Saudara bayangkan, mereka sujud menyembah. Mereka justru tidak pernah mengira bahwa yang di depan mereka itu adalah si pemimpi Yusuf. Saudaraku, Yusuf sendiri juga terkejut. Saudaraku, waktu dia lihat saudaranya, dia mengenal dari kata-katanya.
Saudaraku, mereka bicara sendiri. Oh, saudara-saudaraku, dalam bahasa mereka, Yusuf tahu semua. Dan Yusuf berkata, Alkitab mengatakan, teringatlah Yusuf akan mimpi yang dikatakan Tuhan kepadanya. Saudaraku, begitu juga hidup ini. Di tengah kita menghadapi tantangan, pencobaan, saudaraku, di mana-mana orang bergumul, saudara, baik dalam pekerjaan, dalam ekonomi, di dalam kesukaran, dalam ibadah. Oh, kita mengalami kesulitan, saudara. Tapi percayalah, ini semua terjadi karena pengolahan. Saudara ingat, pengolahan. Seperti saudara lihat kalau anak dimasukkan ke dalam sekolah, taman kanak-kanak, mereka jadi tidak nyaman, saudara. Hidupnya jadi berbeda dengan sebelumnya, yang seenaknya. Saudaraku, tapi di sini kita melihat ini rencana dari manusia. Kalau orang itu bertekun sekolah terus, dia akan menjadi seorang yang terkenal, seorang yang bisa bekerja dengan baik. Saudaraku, otaknya diasah, hidup puluhan tahun untuk sekolah. Saudara lihat, saudaraku, untuk menjadi seorang dokter saja, berapa puluh tahun manusia, sepertiga umur boleh dibilang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu yang indah di dunia ini. Apalagi saudara dan saya, kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, kalau kita taat kepada Tuhan Yesus, saudaraku, kita ini disediakan tempat. Oh haleluya, segala sesuatu indah pada waktunya. Saudaraku, apa yang dialami manusia pada waktu janji Tuhan itu, pada waktu mereka mati, saudaraku. Ini batas akhir dari kehidupan jasmani. Saudaraku, kalau sudah orang mengakhiri hidupnya, maka dia akan masuk di dalam janji Tuhan, yaitu Firdaus, sorga yang mulia, yang kekal. Karena itu siang hari ini, saudaraku, jangan ragu menghadapi kesukaran apapun. Belajar tetap bersyukur, tetap berdoa kepada Tuhan. Ya, saya berdoa pada saudara pada siang hari ini untuk bersama-sama kita menjalani waktu dari Tuhan penuh dengan pergumulan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, hamba-Mu berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang lagi menyaksikan acara ini Tuhan. Biar mereka sadar bahwa firman-Mu menjanjikan indah pada waktunya. Semua ada batasnya Tuhan. Kesukaran ada batasnya. Bahkan umur pun ada batasnya. Kekayaan ada batasnya. Oh, pikiran kami ada batasnya. Kesehatan pun ada batasnya. Saudaraku, Pengkhotbah 3 ayat 11 Tuhan berkata, satu kali manusia akan mati, dan sesudah itu, saudaraku, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menuai. Kita berdoa pada Tuhan. Saya persilakan saudara yang ada pergumulan, angkat tanganmu pada Tuhan. Saya berdoa buat saudara pada siang hari ini. Bapa, Tuhan melihat anak-anak-Mu yang di dalam pergumulan, Bapa. Tolong kuatkan mereka. Ada waktunya Tuhan untuk kami menuai, untuk kami senang dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau berkati tangan-tangan ini Tuhan. Hamba-Mu serahkan. Terima kasih Bapa. Karena itu saudaraku, angkat kedua tanganmu. Kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, selamat ya. Kita akan bertemu dalam acara-acara yang lain. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Aku adalah saudaramu. Hah? Saudara kita.
Benar, Yehuda. Aku adalah Yusuf. Aku adalah Yusuf, saudaramu. Yusuf. Yusuf. Mendekatlah, saudara-saudaraku. Aku adalah Yusuf yang kalian jual kepada orang-orang Ismail yang sedang dalam perjalanan ke Mesir. Kalian tidak perlu merasa bersalah atau menyesal terhadap diri sendiri karena telah menjual aku ke sini. Allah yang telah mengirim aku ke negeri ini untuk memelihara kehidupan kalian dan membiarkan kalian hidup dengan penuh kebebasan.